Oke, baik. Kita masuk di tema pagi ini yaitu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Materi kita pada pagi hari ini, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Namun seiring berjalannya waktu manusia mengingkari kodratnya hingga mereka mengubah jenis kelamin mereka, ya. Ingat waktu peristiwa Nabi Nuh akan adanya dosa sehingga Tuhan Allah murka akan dunia sehingga yang penuh dengan dosa. Ingat ya, jadi karena dosa akhirnya Tuhan saat peristiwa Nabi Nuh itu memutuskan untuk menghancurkan apa yang telah dijadikannya. Nah, dengar baik, pada mulanya Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, wanita dan pria, tidak ada waria. Namun manusia seringkali menyalahi kodratnya, yaitu mengubah, ya. Akhirnya bisa dilihat sekarang yang laki-laki diciptakan yang harusnya maskulin akhirnya agak-agak jadi feminim, ya. Nah kemudian perempuan yang Tuhan Allah ciptakan begitu feminim akhirnya merubah, ya, karena apa namanya, jadi kayak agak tomboy laki-lakian. Makanya ingat peristiwa Nabi Nuh kalau kita baca di kitab Kejadian, Kejadian 6, 7, 8, 9, 10, itu peristiwa air bah, kalau bisa dilihat peristiwa air bah. Nah, saat itu Tuhan Allah menurunkan hujan yang begitu deras tidak henti selama 40 hari 40 malam sehingga terjadinya air bah, ya. Namun saat itu hanya Nuh dan seisi keluarganya yang selamat, ya. Tuhan Allah berfirman, aku akan turunkan air bah, ya. Saat Nuh membuat bahtera Nuh, mungkin orang-orang di sekitarnya mengejek Nuh dengan mengatakan Nuh seperti orang gila, ya. Tapi Nuh tahu bahwa Allah akan menurunkan air bah, ya. Karena saat itu hanya Nuh orang yang terlihat saleh di mata Tuhan pada zamannya. Sehingga Nuh memutuskan untuk membuat bahtera. Kurun waktu kurang lebih Nuh membuat bahtera, karena kalau dilihat dari kitab Kejadian saat Nuh membuat bahtera itu, saat itu umur Nuh 500 tahun. Kemudian saat peristiwa air bah itu terjadi, umur Nuh 600 tahun. Diingat ya, sebelum peristiwa air bah, ya, sebelum peristiwa air bah, umur Nuh waktu Nuh membuat bahtera umur Nuh 500 tahun. Namun ketika terjadinya air bah saat itu umur Nuh 600 tahun. Berarti bisa disimpulkan bahwa proses pembuatan bahtera itu kurun waktu memakan waktu sekitar kurang lebih 100 tahun, ya. Sehingga saat air bah melanda bumi, Nuh, Nuh, istrinya, ketiga anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, bahkan ketiga mantunya selamat, ya. Jumlah mereka yang selamat masuk ke Bahtera Nuh itu ada 8 orang, jangan salah ya, supaya tahu. Berapa orang sih yang selamat saat peristiwa air bah? Ada 8 orang, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga mantunya, ya. Nah, itu mereka selamat. Dan gak hanya itu yang masuk ke dalam Bahtera Nuh, yaitu ada 7 pasang binatang yang tidak haram dan satu binatang yang haram. Artinya Nuh selamatkan dan beberapa yang lainnya, ya. Oleh sebab itu Nuh selamat. Nuh membuat bahtera itu yang sangat besar sekali dengan panjangnya 300 hasta, ya, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta, ya. Ini ukurannya hasta ya, bukan meter. Jadi besar sekali kalau bisa kita kira-kira itu ukurannya seukuran lapangan sepak bola, ya, seperti itu. Nah, Bahtera Nuh itu memiliki 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah, ya. Jadi besar sekali, ya. Dan saat itu bahan-bahan yang Nuh buat itu terbuat dari kayu gofir, ya, kayu gofir. Nah, itulah yang Tuhan Allah berfirman dan Nuh itu taat melakukan perintah Tuhan. Akhirnya benar ketika
Tuhan berfirman 7 hari lagi akan kudatangkan air hujan, ya. Bayangkan dong kalau di Depok aja atau Jakarta yang 3 hari berturut-turut hujan deras, itu bisa banjir. Nah, saat itu 40 hari 40 malam. Makanya dikatakan tinggi gelombang air bah saat itu mencapai 15 hasta, menutupi puncak-puncak gunung. Kalau 15 hasta bisa dibayangkan kalau saat itu air bah adanya di kota Depok nih, setinggi gedung Budi Utomo aja bisa kelelep. Jadi begitu seremnya, ya. 15 hasta, ya. Nah, bisa kebayangkan semua orang, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan mati binasa. Tidak ada yang diselamatkan terkecuali Nuh beserta seisi keluarganya. Karena saat itu Tuhan lihat hanya Nuh dan seisi keluarganya yang salah. Bisa dibayangkan kalau peristiwa air bah itu terjadi saat ini di zaman milenial dan terjadi di kota kita. Bisa dibayangkan dong, nggak ada yang selamat. Karena apa? Penuh dengan dosa. Ya, itu. Zaman sekarang ya. Nah, makanya tadi kita balik lagi, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan. Menurut jaringan doa di kota Depok, kasus LGBT atau kasus lesbi dan homo yang paling besar itu ada di kota ini loh. Serem banget ya. Dan kita terpanggil untuk mendoakan karena Yeremia 29 ayat 7 di sana dikatakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Ya, jadi kalau suatu saat Risma terpanggil untuk melayani mereka-mereka yang punya penyimpangan, ya, penyimpangan dalam arti di sini adalah mencintai sesama jenis, ya. Nah, ada banyak faktor kenapa mereka mencintai sesama jenis. Ya, memang kita sebelum melayani mereka harus tahu dulu faktor penyebabnya ya. Karena pada mulanya Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu pada kodratnya, yaitu laki-laki dengan perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, manusia itu memutuskan untuk mengubah gambaran diri yang Allah ciptakan. Ya, ada beberapa faktor. Salah satunya faktor yang pertama itu trauma biasanya. Trauma karena putus cinta. Akhirnya menganggap bahwa semua laki-laki itu sama dan akhirnya dia nyaman dengan perempuan. Yang kedua, faktor lingkungan. Alkitab mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. Jadi ternyata faktor lingkungan juga bisa punya dampak yang cukup besar akan pribadi kita. Kalau kita tidak bisa mampu menjaga diri ya kita akan terbawa di faktor lingkungan. Yang kemudian faktor yang ketiga itu adalah kurang kasih sayang dari orang tua. Ternyata peranan orang tua di sini juga sangat penting, ya. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya fondasi iman yang kuat. Kalau rohanimu kerdil, ya, pengenalan akan firman Tuhanmu cuma segitu-gitu aja, engkau akan mudah rapuh, ya, engkau akan mudah goyah. Makanya ketika itu terjadi ya karena tadi kita nggak punya fondasi iman yang kuat, ya. Nah, ini yang saya sayangkan di beberapa negara di luar sana telah melegalkan pernikahan sejenis. Nah, ini melanggar ya. Maaf, ini bukan melanggar, ini melanggar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hanya katakan aku menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus dipasangkan nanti kepada perempuan, perempuan dipasangkan dengan laki-laki. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saat menikah. Inilah yang sebetulnya salah ya. Udah menentang firman Tuhan ya dengan melegalkan pernikahan sejenis ya di luar sana. Jadi kita harus banyak berdoa nih, memang sudah zaman-zaman tanda-tanda akhir zaman nih. Ya, manusia udah nggak takut lagi akan firman Tuhan, melakukan sesuatu sesukanya dengan dasar atas karena mereka sama-sama saling mencintai gitu ya. Nah, ini salah. Ya, cinta terlarang namanya. Nah, jangan sampai karena dosa tadi itu jadi hukum Allah menghadir apa? Allah menghadirkan murka itu.
kepada kota di mana kita tinggal, kepada bangsa kita. Jadi karena dosa. Jadi peristiwa dosa ini ternyata waktu zaman Nuh itu udah terjadi namanya air bah, ya teguran Tuhan. Tapi tadi kembali lagi hanya Nuh dan seisi keluarganya lah yang selamat dari air bah itu, ya. Nah, kita bisa lihat kalau nanti Risma baca di kitab Kejadian 6, 7, 8, 9 itu akan jelas. Ya, dikatakan saat Nuh umur 500 tahun, Nuh membuat bahtera. Kemudian saat terjadinya air bah umur Nuh 600 tahun. Ya, kemudian karena akan dilihat bahwa sampai begitu begitu detailnya ya Tuhan Allah apa namanya saat peristiwa air bah itu ya sampai begitu dahsyatnya tingginya itu sampai 15 hasta ya. Nah, jadi kalau sampai dengan kalau kita berbicara Nabi Nuh ya itu di ajaran agama lain juga ada ya. Nah, berarti bisa dibilang bahwa ini nggak cuma cerita dongeng belaka atau cerita fiktif belaka ya, tapi ini memang kisah nyata bahwa Alkitab nggak pernah mengarang cerita tentang kisah Nuh. Bahkan sampai sekarang dilakukan penelitian 99% itu dinyatakan bangkai fosil daripada Bahtera Nuh. Yang artinya itu memang benar pernah terjadi. Saat itu Bahtera Nuh itu terdampar atau ya saat itu terdampar di Pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat itu daerah Turki Timur Tengah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dipastikan itu memang betul adalah fosil daripada bangkai Bahtera Nuh ya. Walaupun itu belum 100% dinyatakan, tapi saya yakin dan percaya itu bahwa itu adalah bangkai daripada fosil Bahtera Nuh yang telah ditemukan di Turki. Memang betul ya, karena memang saat terdampar saat itu di pegunungan Ararat Timur Tengah ya. Seperti itu. Baik, kayaknya saya sampai di sini saja karena Rismanya sudah keluar dari room ini. Baik, terima kasih.